PT Dharma Satya Nusantara Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya ke publik di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2013. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Ando. Baik, Rudi dan pemirsa, saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 7 tahun lalu. Nah, kita simak bersama datanya. Ya, dengan kode saham DSNG ini melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 14 Juni 2013 di papan utama dengan bidang usaha industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, perkebunan dan hutan tanaman industri melalui perseroan dan entitas anak. Dan selanjutnya berada di sektor agriculture dengan subsektor plantation. Dan kita akan saksikan bersama pemirsa ada siapa saja pemegang saham dari DSNG ini. Yang pertama dari PT Triputra Investindo Arya, ini sebesar 2,92 miliar saham atau sebesar 27,56%. Disusul dengan PT Krishna Capital Investama sebesar 1,55 miliar atau sebesar 14,63%. Disusul dengan PT Mitra Aneka Guna sebesar 669,87 juta atau sebesar 6,32%. Lalu PT Tri Nur Cakrawala sebesar 788,89 juta atau sebesar 7,44%. Disusul dengan Arianto Utomo sebesar 575,96 juta atau sebesar 5,43%, dan sisanya oleh masyarakat itu sebesar 3,37 miliar atau 31,86%. Dan selanjutnya bersama kita akan saksikan seperti apa pergerakan harga saham dari DSNG ini. Kita saksikan pada awal tahun ini, yaitu pada 8 Januari. Ini berada di level 476, lalu kemudian terus turun ya pemirsa. Kita saksikan paling bawah di bulan Mei, yaitu berada di level 314 dan kemudian kembali naik, dan kita saksikan ini pada 7 Oktober berada di level 510, dan di perdagangan kemarin ini berada di level 492, itu tepatnya pada 26 Oktober. Dan demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda, Rudi Andanu. Baik, terima kasih Rolando, dan pemirsa dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Edwin Sebayang. Mas Edwin, ya. Ini kalau kita memperhatikan grafik yang tadi disampaikan sama rekan Rolando, pergerakan saham DSNG ini memang sempat turun. Ini seperti emiten-emiten pada umumnya di Maret itu pasti pada turun ya kebanyakan. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya sampai ke kemarin untuk saham DSNG? Ya. Ya, kalau kita lihat pergerakannya menurut saya sih mungkin ini akan mengarah ke 545 Mas ya, karena kan kemarin terakhir itu harga di 492. Karena kalau kita lihat kinerjanya bagus banget ya, laba bersih tadi saya katakan naik udah 190% lebih, dan kalau kita perkirakan pun sampai akhir tahun mereka akan menikmati kenaikan yang luar biasa. Menurut saya sih mereka akan menguji level 545 Mas. Sampai akhir tahun 545 ya? Sampai akhir tahun. Jadi mungkin bisa lebih karena dia pernah mencapai level tertinggi itu di harga 785 kan gitu. Jadi kalau memang nanti kinerja luar biasa sekali sih, plus lagi dia nanti tambah pabrik untuk pengolahan ya, plus lagi nanti kalau dia bisa menambah nanti lahannya lagi, nanti dia bisa produksi sampai 900.000 ton, di mana mereka nanti masuk ke hilir, bisnis hilir. Mungkin berusaha sih bisa masuk ke 785 Mas. Oke, tapi kalau kita melihat di grafik yang paling ujung kan tadi Mas Edwin, itu sempat menyentuh angka 510 di bulan ini, tapi terus kemudian sempat turun jadi ke 490. Ini menurut Anda karena apa? Apakah sekedar teknikal saja atau bagaimana? Menurut saya sih mungkin lebih karena teknikal aja. Mas, sekarang kan kita lihat harga CPO juga naik turun ya, plus lagi dengan sentimen dari market secara makro aja yang mungkin tidak mendukung, sehingga turun lagi ke level 492-an Mas. Oke, ini kalau tadi Mas Edwin beberapa kali nyebut bahwa kinerja mereka ini luar biasa, sebetulnya kalau menurut amatan Mas Edwin sendiri, ini untuk revenue sama profit mereka sampai akhir tahun bisa sampai berapa Mas kenaikannya? Iya, kalau perkiraan saya sih untuk untuk net profit ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 360 miliaran Mas, sampai 365 miliar.
lalu revenue-nya mungkin bisa sampai sekitar mungkin sampai sekitar 5 triliun mungkin nanti sampai akhir tahun nanti. Oke, ini tadi Mas Edwin juga mengatakan bahwa mereka kan berencana untuk membangun pabrik baru. Ini biasanya kalau pabrik baru itu kapasitasnya biasanya jauh lebih besar dibandingkan pabrik sebelumnya. Ini artinya mereka sudah punya visi ke depan, ini akan seperti apa. Nah, kalau menurut amatan Mas Edwin, ini seperti apa sebetulnya, Mas? Ya, jadi sebetulnya kan mereka ini mau masuk ke bisnis hilir, Mas. Tapi kan masalahnya produksi daripada mereka itu masih sekitar 600.000 ton, 610.000 ton. Mereka target kan sebesar 900.000 ton. Nah, ketika nanti mereka bisa sampai 900.000 ton, ya, sehingga nanti dia bisa bikin mungkin bisnis hilir, mungkin minyak goreng dan segala macam, atau bisnis produk-produk lainnya. Sementara kalau belum sampai 900.000 ton, nah mereka tuh tidak secara ekonomis tidak menguntungkan, Mas. Makanya mereka untuk mengejar itu, mereka mungkin menambah lahan, menambah juga pabrik pengolahan, sehingga nanti ketika sampai 900.000 ton itu mereka nanti udah siap untuk bikin bisnis hilir baru, Mas. Oke, nah ini kalau kita membuat pabrik dengan kapasitas yang jauh lebih besar, itu kan sebetulnya juga harus melihat pasarnya sebetulnya seperti apa. Apakah ini masih dalam potensi atau sebetulnya existing pasar saat ini juga sebetulnya masih sangat mungkin untuk disuplai dengan produk-produk mereka dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Persoalannya kan mereka ini kalau boleh dikatakan dari size tadi, saya bilang untuk produksi itu kan masih sekitar 610.000 ton, sehingga mereka itu belum boleh dikatakan bekerja secara skala ekonomi yang tinggi gitu loh, Mas. Okay. Nah, sementara sebetulnya dengan dia bangun pabrik baru lagi, lalu dia juga bangun pabrik untuk pengolahan supaya dia bisa menghemat solar, dia diharapkan nanti dengan dibangun pabrik solar baru, pabrik pengolahan bio-CNG baru, nanti dia bisa saving untuk bahan bakar aja sekitar 10 M per tahun, ya kan, 10 miliar per tahun. Lalu buat pabrik baru lagi, ya kan. Jadi sebetulnya masih banyak potensi di atas yang bisa dicapai, makanya mereka terus melakukan corporate action baru lagi dengan bangun pabrik baru, lalu dengan juga membangun pabrik untuk saving dia punya bahan bakar gitu, Mas, solarnya. Jadi masih ada room untuk menambah produksi, Mas. Oke. Dengan segala kinerja yang ini nampaknya cukup cukup baik ya, Mas Edwin. Anda masih punya rekomendasi apa yang perlu dilakukan oleh manajemen? Iya, yang pasti mereka harus menambah lahan, Mas. Harus menambah lahan, ya, karena lahannya sebetulnya masih kurang begitu besar, masih sekitar 112.000 hektar, yang mereka harus nambah lahan lagi. Tapi apakah saya nggak tahu nanti di di Kalimantan Timur tersebut masih ada cukup lahan apa tidak, ya. Itu pertama. Lalu kedua, menambah pabrik pengolahan, ya kan, untuk PK, untuk PKU-nya, ya. Untuk lalu juga menambah juga itu tadi pabrik-pabrik untuk pengolahan bahan bakar tadi, karena limbah daripada CPO tersebut itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Jadi dia bisa bukan hanya naikin revenue, tetapi juga bisa saving cost dari sisi bahan bakar. Kan bahan solar itu cukup tinggi juga, Mas, untuk setiap tahunnya gitu. Apalagi dengan rencana pemerintah yang biodiesel itu, ya, kemungkinan juga ini akan menjadi satu kebutuhan tersendiri. Baik, Mas Edwin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.